Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kita sudah lama tidak membuat video YouTube ya. Kali ini kita akan membahas sebuah mobil yang enak buat harian, tampil beda dari yang lain dan laki banget. Ini adalah sebuah Suzuki Jimny Katana SJ410. Picking up the pieces of a broken heart, guess I was chosen. Stitch it back together, better late than never, steady motion. Can't control my fate, but I control all these emotions. I'm not broken, I'm not broken. Jadi Suzuki Jimny Katana awal mula diproduksi oleh Suzuki itu pada tahun 1983. Di mana dari desain luar, Suzuki Jimny Katana tahun 1983 mengusung konsep dengan atap yang trepes, kemudian dengan penggerak 4 roda. Dan pada tahun 1988, Suzuki memfacelift Katana dengan mengganti atapnya yang semi high roof dan mengganti juga penggerak rodanya menjadi 2 roda belakang. Karena masyarakat Indonesia saat itu lebih butuh Katana untuk mobil harian yang bisa dipakai untuk 4 orang, dan kemudian dianggap 4x4 itu tidak begitu perlu. Dan pada tahun 1990, Suzuki meninggikan lagi atapnya supaya memberikan ruang kepala yang lebih lega dan tetap dengan penggerak 2 roda. Kita bahas dari eksteriornya terlebih dahulu. Kita bahas dimulai dari fascia depan terlebih dahulu. Ini grillnya sudah diganti. Pada keadaan standar, Katana yang tahun 90 ke atas itu dia sudah menggunakan lampu yang bulat. Kemudian untuk grillnya dia honeycomb dan ada satu bilah besar di tengahnya. Kemudian pada bagian bumper, pada keadaan standar, Katana itu berbentuk kotak, sewarna bodi, dan dia terdapat lampu senja dan juga lampu sen di bagian sudutnya. Kita lanjut ke bagian samping. Di bagian samping, Suzuki Jimny Katana dilengkapi oleh lampu sen yang masih di bagian bodi, kemudian ke bagian ban. Untuk ban standarnya, Suzuki menggunakan ukuran ban pada Katana yaitu 205/70 ring 15. Kemudian agak ke belakang sedikit, di bagian kap mesin terdapat lubang udara yang bertujuan untuk mendinginkan ruang mesin. Kemudian ada badge Katana di sini dan ada antena yang sangat terekspos di sini. Kemudian untuk spion standarnya dia cenderung lebar dibandingkan tinggi. Kemudian karena unit Katana ini adalah yang short wheelbase, maka jumlah pintu sampingnya hanya ada 2 buah. Dan untuk handle pintunya dia masih model cepol, belum yang model tarik. Kemudian ada lubang kunci di bagian sini. Untuk bagian kaca belakang, dia bentuknya dan cara kerja pembukaannya seperti Toyota Kijang kapsul, di mana dia membukanya hanya bisa ke samping, tidak bisa ke bawah. Kemudian ada 3 buah garis ini yang entah maksudnya apa. Dan untuk mengisi bahan bakarnya dia terdapat di sebelah kanan. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang, Suzuki Jimny Katana membukanya tidak ke bagian atas seperti mobil-mobil pada umumnya, tetapi dia ke bagian samping. Hanya saja pada unit yang ini, karena bumpernya sudah diganti dan mengusung bumper yang menjadi satu dengan ban serep, jadi pintunya mohon maaf tidak bisa dibuka. Dan untuk ban serepnya posisinya sama seperti standar. Dia tidak diletakkan di bagian bawah atau di bagian dalam, dia diletakkan di bagian belakang pintu. Untuk bumper, susunan lampunya pada keadaan standar yaitu yang bagian paling dalam adalah lampu mundur, kemudian bagian tengah ada lampu senja dan lampu rem, dan untuk yang bagian paling luar adalah lampu sen. Kemudian untuk bentuk standarnya sendiri, bumper Katana itu berbentuk kotak dan sewarna bodi. Tidak full hitam seperti ini sudah diganti. Kita lanjut ke bagian dalam. Di bagian interior, dimulai dari bagian door trim terlebih dahulu. Untuk pengunciannya dia masih model yang di atas, belum seperti model sekarang yang bergabung dengan handle pintu. Kemudian kaca masih menggunakan sistem manual. Kemudian di sini untuk door trimnya dia masih berbentuk papan biasa. Dan untuk bagian dashboard sebelah kanan banyak tombol kosong. Kemudian untuk isi AC-nya sangat kecil sekali. Dan untuk pertuasan, dia di bagian kanan hanya ada tuas lampu dan tuas lampu sen. Kemudian untuk di bagian kiri,
hanya ada tuas wiper depan karena katana tidak dilengkapi oleh wiper belakang. Nah, dia sudah dilengkapi dengan intermittent. Kemudian untuk instrumen clusternya dia sangat standar, hanya ada 4 dial, di mana pada dial kanan itu dia tachometer, kemudian untuk dial yang sebelah kiri dia dilengkapi oleh speedometer, dan untuk yang dial atas dia untuk temperature gauge, dan untuk yang bagian bawah dia berfungsi sebagai fuel gauge. Kemudian untuk lampu warning hanya ada lampu rem tangan, lampu oli, dan lampu aki. Kemudian untuk lampu sen juga ada di instrumen clusternya. Kemudian yang unik adalah lampu hazard katana itu terdapat di kolom setirnya, bukan di bagian dashboard yang lain. Untuk setirnya dia sudah diganti dengan Nargi. Kemudian untuk pada standarnya setir katana itu dia serupa dengan Suzuki Carry. Kemudian untuk katana karena dia masih menggunakan sistem bakar yaitu karburator, dia masih dilengkapi oleh choke. Ke bagian tengah ada storage kecil yang membukanya sangat sederhana. Kemudian untuk isi AC tengah ada 2 buah, dan untuk AC pada keadaan standar untuk unit yang ini tahun 2003 sudah dilengkapi dengan AC, di mana pengaturannya hanya dilengkapi oleh fan speed sama temperatur saja, belum ada arah semburan apalagi ventilasi AC luar dan dalam. Ada tempat koin di sebelah sini, kemudian ada socket lighter, dan ada head unit single din di bagian bawahnya. Untuk transmisi dia 5 speed manual transmission. Kemudian untuk konsol tengah ini dia tidak standar, ini adalah tambahan. Di bagian kiri dia ada badge Suzuki di sebelah sini, dan untuk pegangan tangannya dia sangat unik ya, karena ini hanya dilengkapi pada mobil-mobil yang SUV saja ya, dia mengikuti konsepnya Jeep. Kemudian untuk storage di sini ada laci 1 buah yang membukanya diputar dan ini bisa dikunci. Kemudian di bawahnya ada storage kecil. Kemudian kita bahas duduk belakangnya. Kita tidak bisa melewati pintu belakang karena sejak tahun 1990 Suzuki Katana kursinya sudah hadap depan semua. Jadi kita harus lewat sini dengan cara menundukkan kursi yang sebelah kiri dan memajukannya. Untuk majunya sudah maksimal segini. Masuknya sangat ribet. Nah, jadi begini teman-teman, rasanya duduk di baris kedua sebuah Suzuki Jimny Katana SJ410 tahun 2003. Di sini apabila penumpang depan berbaik hati dan tidak memundurkan kursinya, ini jarak antara dengkul saya dengan kursi depan itu sangat-sangat lega, tetapi ini masih bisa dimundurkan sekitar 2-3 cm. Dan inilah kelebihannya Suzuki Jimny Katana yang tahun 1990 ke atas. Lihat, ruang kepalanya sangat lega sekali. Dia kebantu karena Katana tahun 90 ke atas itu sudah menggunakan konsep yang sangat high roof ini. Di bagian mesin, Suzuki Jimny Katana menggunakan mesin yang serupa dengan Suzuki Carry 1000, di mana dia menggunakan mesin F10A dengan sistem bakar yaitu karburator bertemu dengan platina. Untuk transmisi dia hanya tersedia yang 5 speed manual transmission. Kemudian untuk penggerak pada Katana yang tahun 1990 ke atas dia sudah menjadi 4x2. Overall, Jimny Katana 2003 bukan soal kecepatan atau kemewahan, tapi soal gaya hidup. Mobil ini cocok buat kamu yang suka tampil beda dan gak takut main di jalanan jelek. Buat yang suka mobil klasik non ikonik, Jimny Katana tetap jadi pilihan menarik. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, subscribe channel Fikri Setiadi agar saya bahagia, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media saya, khususnya Instagram. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.